Bismillahirrahmanirrahim. Para murid, para santri, para pemirsa, ini tanggal 10 bulan Mei tahun 2022 Masehi. Pada kali ini guru membuat video dengan judul Rahasia Kematian. Sesuatu hal yang sangat tersakral dalam sepanjang sejarah umat manusia. Tapi melalui video ini guru tidak dibolehkan oleh Sang Maha Pencipta membuka atau menetapkan angka kematian manusia, karena itu tersakral, itu rahasianya Sang Maha Pencipta. Cuman guru memberi satu gambaran saja, ya. Semoga kalian para murid dan santri, khususnya umat-umat guru ke depan, agar terselamatkan. Intinya di situ. Dari video guru memberi tulisan judul Kitab Nogopertolo. Dalam video yang lain guru sudah memberi gambaran. Apa sih guru yang disebut Kitab Nogopertolo? Kitab Nogopertolo kurang lebih itu kalau dilihat dari tahun sekarang, itu kurang lebih 10 sampai 12.000 ya, 10.000 sampai 12.000 tahun sebelum Masehi. Kitab itu sudah ada itu. Nah, ini guru tidak boleh terlalu masuk dalam, cuman sebagai manusia dan kalian sebagai murid dan para santri guru agar tahu bahwa peradaban moyang kita adalah peradaban yang sangat canggih, ya. Karena kebodohan bangsa Indonesia dan kebodohan dari pemimpin-pemimpin kita, sesuatu hal yang istimewa dikatakan kafir, musyrik, dan syirik karena fitnah dari agama sebelah, ya. Sehingga sesuatu yang untuk bisa mengatur kehidupan kita sebagai makhluk, sebagai bangsa dan negara, dibantai, dihabiskan. Coba guru masuk sedikit mengambil hikmahnya dari peradaban yang ada kurang lebih 10 sampai 12 tahun itu sebelum Masehi. Kitab Nogopertolo adalah kitab yang menerangkan siklus, ya, siklus rotasi di dalam metafisika perjalanan bumi dipengaruhi oleh bulan, matahari, juga planet-planet yang lain. Maka dari para moyang kita sudah diberi bekal bahasa itu 4 perkara, 4 bahasa. Coba. Assalamualaikum, dino, sasi, tahun, windu. Kan unik ya. Kok bisa 4 ya? Maka dari 4 bahasa, 4 keadaan, itu menjadi siklus namanya kalender. Dan di antara kalender seluruh dunia, nenek moyang kita sudah menyiapkan namanya windu. Begitu luar biasanya, ya. Kembali lagi kepada kebodohan bangsa Indonesia, bangsa yang luhur dibantai dari bangsa jahiliyah, sekarang yang dikembangkan dari gerombolan-gerombolan yang mengaku kiai ulama. Sebenarnya itu perusak kehidupan manusia, ya. Kalau toh mereka mendengarkan nasihat guru, semoga cepat hilang orang itu dari muka bumi Pancasila, ya. Semoga cepat dibantai dari alam, perusak kehidupan itu, ya. Begini para pemirsa, para murid, ya. Di dalam kehidupan di atas bumi, ya, makanya yang dimaksud di atas bumi. Kalau manusia itu di atas bumi, manusia setiap detik, setiap sekon, setiap detik, setiap menit, ya, setiap jam, bahkan ada nama satuan hari. Tatkala siapapun, terutama manusia yang punya tubuh, sebenarnya sama, hewan pun juga, tanaman juga, cuma karena yang dibahas guru adalah bangsa manusia. Ada tubuh manusia ini dipengaruhi namanya satuan hari, berlapis 7. Maka manusia inilah yang dikatakan saringan hidup. Tapi saringan bentuk tubuh, bukan saringan moral, ya, bukan saringan zat hidupnya. Ini diajarkan guru saringan tubuh. Artinya menerangkan tentang tubuh atau raga. Ini tidak ada hubungannya suami dan istri, tidak ada hubungannya bapak, orang tua, dan anak. Semua makhluk mengalami hal yang sama.
Bila tidak sinergik dengan hari, itu daya tahan tubuhnya tidak mampu lama, sehingga disebutlah belum masa waktunya dia meninggal. Karena pemahaman tentang kematian super sulit dan itu rahasia Tuhan, sehingga orang-orang atau manusia yang hebat-hebat tidak berani mengatakan, sehingga mengatakan dia hanya kehendak Tuhan. Karena ada sesuatu yang sangat sulit untuk dipelajari. Untuk diketahui pada pembelajaran video ini, semoga apa yang diajarkan guru, bimbingan, nasihat, sistem akan menjadikan manfaat kepada khususnya putra-putri guru, para murid-murid guru dan santri-santri guru, dan ke depan semoga umat yang mengikuti apa yang diajarkan guru mendapatkan keselamatan sampai sesuai batas ukuran usia yang sangat baik atau yang berstandar dari kehidupan. Jangan sampai belum waktunya sudah rusak atau mati, sehingga kehidupan di dunia kurang manfaat atau kurang bahagia, atau baru bahagia setahun lantas meninggal. Nah, maka guru membuatlah satu sistem, membuat satu ajaran bimbingan sekaligus ubo rampe atau sesaji-sesaji yang diperlukan. Itu semua sudah disusun oleh guru ya. Satu contoh begini, setiap hari manusia itu berjalan menuju ke depan. Pada hakikatnya, manusia itu diputar dari 4 sisi ini. Nenek moyang kita memberi sebutan dulu itu namanya, ono sing disebut, ada yang disebut naga dina, naga sasi, naga taun, naga windu. Naga hari, naga bulan, naga tahun, dan naga windu. Itu sebenarnya kekuatan metafisika berbentuk naga. Siapapun yang tidak sinergik, siapapun yang tidak mengindahkan aturannya, dibantai, bahasanya dimakan. Nah, makanya banyak manusia itu tidak sampai lama dia meninggal, bahkan dia belum waktunya sudah meninggal. Terutama agama-agama sebelah ya, agama di sebelah itu, agama yang tidak bisa bersyukur, itu tidak bisa bertahan lama. Itu dibantai oleh namanya ini, naga dina, naga sasi, naga taun, naga windu. Maka dengan diharapkan guru memahami ini, semoga orang-orang yang agama di sebelah, yang melarang, yang merusak tentang sesaji-sesaji, semoga dengan waktu mulai besok dan besok semoga cepat diambil oleh alam, agar dihilangkan dari bumi Jawa ini, karena itu perusak ya. Kembali lagi dipahami dulu, bahasanya dimatangkan. Naga dina, naga sasi, naga tahun, naga windu. Coba belajar dihafalkan yang mendengarkan video ini. Empat dewa atau 4 naga. Udah paham ya? Naga dina, naga sasi, naga tahun, dan naga windu. Agar manusia itu lepas dari jeratan ya, yang disebut dari naga, maka para leluhur dulu sudah membekali. Mengapa kita kalau melakukan sesuatu, mau menanam kebaikan atau memulai kebaikan, ada namanya pangkreman, ada namanya wastaun. Nah, itu satu contoh bahwa manusia kalau lepas atau melakukan kebaikan pada hari-hari yang sudah ditetapkan dari hitungan yang tetap, itu kita melakukan hal yang tidak tepat, itu dimakan oleh alam. Ibaratnya kita masuk ke lubang kehidupan yang kita tidak tahu. Maka aku selaku guru sudah menetapkan, membuat namanya kalender yang disebut Tritungga. Guru mempunyai harapan para murid dan santri umat ke depan itu tidak mudah meninggal. Tapi di apapun manusia tetap akan mati atau meninggal. Matilah dengan yang disebut husnul khotimah sesuai takaran alam dan metafisika ya. Kembali lagi, naga dina, naga sasi, naga taun, naga windu. Nah, ini diajari hal yang sangat paling penting. Dalam 1 tahun ngumpul menjadi 1 windu, 8 tahun ya. Ini ada dewa naga, ini rotasinya meliputi metafisika, ini meliputi perputaran bumi ya. Jadi ada siklus seperti metafisika ini, kayak bola api ini mengitari bumi. Itu naganya sangat besar ini.
tatkala ada naga windu, ada di bawah kasta dari naga windu, bisa dikatakan utusannya dari naga windu disebut naga tahun. Sama, naga tahun mempunyai bawaan namanya naga sasi atau nogo sasi atau naga bulan. Naga bulan mempunyai anak buah, ini ratusan juta, namanya Nogodino. Nah ini, setiap hari diputar. Bila diterangkan dengan mudah oleh guru, artinya setiap detik, setiap menit, setiap hari, maka harus ada manusia itu yang dimakan. Artinya harus ada kematian di sini. Tatkala manusia ini mati, dimakan namanya Nogodino, itu dia akan jadi tumbalnya di bumi. Ini siklus ini tidak hanya di Jawa ya. Ini seluruh bumi, artinya seluruh dunia yang berpijak di atas bumi. Maka setiap hari ini pasti banyak kematian dan pasti ada dan pasti terjadi. Karena untuk membuat sirkulasi bumi itu ada, bahasa lebih tepat itu dipakai tumbal. Begitu sakitnya tatkala makhluk itu dipakai tumbal di dalam bumi. Dan di antara orang-orang atau makhluk yang dipakai tumbal, satu makhluk yang tidak bisa bersyukur. Maka nenek moyang kita sebelum Masehi, bahkan 10 sampai 12.000 tahun masa lampau, sudah mengajarkan, sudah menerangkan bahwa manusia itu harus bersyukur. Nah, karena bersyukur ini tidak tepat untuk pendidikan dan pemahaman dan sekaligus pengajarannya, sehingga manusia itu banyak yang meninggal dengan batasan tidak wajar. Di kaset yang lain guru sudah menerangkan, sudah mengajarkan cara syukur yang tepat, sudah diajarkan syukur dengan diri, syukur dengan lingkungan, syukur dengan bangsa-bangsa, makhluk-makhluk yang tidak kelihatan. Itu sudah sejak lama diajarkan moyang dan leluhur kita. Nah, karena dirusak maka guru menyusun kembali cara-cara seperti itu ya. Kembali lagi guru menerangkan tentang kata syukur. Mengapa guru kita harus bersyukur? Pahami, ingat-ingat nasihat guru. Karena kita adalah bangsa manusia. Rumusnya di situ. Siapapun yang tidak bisa bersyukur dengan tepat, artinya dia bukan bangsa manusia. Itu makhluk. Nah, itu yang akan dibuat tumbal di bumi itu. Sedangkan di dunia ada banyak orang mengaku punya ajaran, ada yang disebut katanya Rasul dan Nabi. Kalau ajaran mereka itu tidak mengajarkan bentuk syukur kepada sistem, artinya dia bukanlah Nabi, artinya dia bukanlah Rasul. Ya, itu dipahami. Karena di dunia banyak agama atau banyak manusia mengaku Nabi, banyak orang mengaku Rasul, banyak manusia mengaku utusan dari Tuhan. Tidak mengajarkan siklus ini, artinya dia bukan utusan Tuhan, ya itu. Semoga dipahami. Bagi untuk agama sebelah yang mengikuti dari Rasul dari Arab, silakan semoga cepat dibantai oleh bumi sehingga bumi Jawa nanti lebih sinergik, dan kalian yang sudah memahami sistem ini agar terselamatkan, ikuti nasihat guru, ajaran, tuntunan yang sudah disiapkan guru. Para pemirsa, para murid, di sini ada pemahaman yang sangat tepat ya. Maka guru selalu menyarankan dan sangat untuk diperhatikan. Ada nilai satuan hari yang sudah ditetapkan dunia. 7 hari ya disebut 1 minggu. Tatkala 1 minggu diliwati oleh manusia terselamatkan, manusia akan melewati namanya 30 hari atau 29 hari, disebutlah 1 bulan. Tatkala melampaui satuan putaran itu, ada namanya yang disebut 36 hari. Disebutlah 1 tahun. Tatkala 1 tahun lepas, nah ini nanti manusia akan mengalami masuk namanya windu 8 tahun. Kalau toh dihitung, 1 windu kurang lebih itu 2880 ya hari. Tapi guru tidak ngomong windu. Karena guru mempunyai prinsip dan standar. Tatkala manusia menjalankan bentuk syukur atau ritual atau sesaji, meminit mengolah hidupnya sesuai tuntunan, bila per tahun dia selamat, artinya per windu bahkan ratusan tahun dia pun dalam keselamatan.
Maka guru membuat ajaran, membuat aturan, membuat konsep hanya butuh selamat 1 tahun ya. Kalau 1 tahun selamat, tahun ke depan kalau caranya yang dilakukan tetap, artinya per tahun selamat, per tahun selamat, per tahun selamat. Meskipun usianya nanti 300 atau 500 tahun, artinya dalam keselamatan. Maka guru tidak mengajarkan windu. Untuk menilai angka dalam satuan siklus putaran bumi atau metafisika, dari penanggalan kalender di satu contoh Masehi ya, dia memakai 365 ya, sisa 5 hari dibanding kalender apa yang diajarkan para leluhur dari Jawa, dan aku selaku guru memakai rotasi putaran 360 hari. Kenapa? Siklus inilah yang tepat untuk rotasi pemutaran apa yang ada tentang kehidupan, apa yang ada di tentang musim, pancaroba, sampai nilai perasaan. Nah, penanggalan yang dipakai Masehi, putarannya tidak memakai siklus kehidupan, dia hanya memakai siklus rotasi pancaroba. Bedanya di situ. Makanya ada selisih 5 langkah di luar. Tapi tidak tepat. Penanggalan Masehi tidak tepat untuk mengatur moral, tidak tepat untuk mengatur rahasia-rahasia kehidupan. Sehingga guru memakai, sudah dibekali leluhur, satuan per tahun kita memakai 360 hari. Karena ini tepat dengan tubuh, dengan iklim, dengan nilai perasaan, nilai angkanya di sini. Nah, kalau dilihat dari angka 360 hari ini diperkecil, disinilah ada yang keunikan. Maka disebut 36 hari. Bahasa ini tidak dimiliki negara lain, tidak dimiliki rasul-rasul yang lain. 36 hari satuan putaran perjalanan rotasi berjalannya bumi, disebutlah orang Jawa namanya selapan. Unik ya. Negara lain seluruh dunia tidak punya. Nenek moyang kita punya bahasa yang disebut selapan. Selapan itu putarannya 36 hari. Sama dengan satuan tahun 36 hari. Apa artinya guru? Maka guru selalu menyarankan, siapapun setiap manusia, kalau mempunyai tubuh, setiap hari kelahiran, disinilah pentingnya untuk duduk, istirahat, atau merenovasi daya tahan kekuatan tubuh. Maka guru sudah menyarankan sangat pentingnya. Anggap aja 1 bulan atau 36 hari manusia kita harus duduk. Untuk membenahi tubuh, membenahi pikiran, mempersiapkan perjalanan tahun-tahun ke depan. Sampai kita mendapatkan keselamatan yang disebut fid dunya wal akhirah itu. Inilah. Semoga para murid, para santri pentingnya duduk di hari kelahiran. Tatkala sudut di hari kelahiran, pentingnya membuat sesaji, jangan sampai terkena namanya nogodino. Ya, ini ada sesuatu makhluk gaib yang tidak bisa dilihat karena nogodino, nogosasi, nogotau, nogowindu. Ini rotasi sesuatu gaib yang super gaib di antara gaib. Bagi makhluk pilihan atau utusan langit yang bisa tahu ini. Karena aku mendidik para murid dan santri, mengapa ini harus saya terangkan? Kalau ini tidak saya terangkan, bangsa manusia, kalian para murid, kalian tidak akan pernah tahu. Sehingga guru memberi pengetahuan, mewajibkan untuk diketahui. Karena ini sangat penting dan penting di antara yang lain-lainnya. Paham ya? Satu contoh begini. Dalam satu windu sekali, ini ada namanya bangsa sesuatu nogo. Ini minta makanan. Harus ada diisi daya. Tatkala nogo windu ini tidak ada yang memberi, dia tidak bisa makan karena dia diam diri. Ada namanya nogo tahun. Ini mencari korban ya, ini dipahami. Nogo tahun ini mencari korban atau menunggu diberi makanan dari nogo sasi. Nogo sasi ini bisa makan kalau diberi makan oleh naga hari atau nogodino. Maka setiap hari nogodino ini mencari korban, sebagian dimakan untuk nogodino,
dimakan namanya bangsa jajil dan iblis, sisanya diberikan Naga Sasi. Naga Sasi mempunyai sisa, diberikan Naga Tahun. Naga Tahun bila sisa baru diberikan Naga Windu. Tatkala Naga Sasi ini tidak memakan korban di bumi, ini selalu nuntut, mencari. Makanya setiap tahun, kadang setiap windu, itu ada peristiwa besar di muka bumi. Kadang ada longsor, seperti kemarin ada corona. Itu di siklus itu sebenarnya. Kalau kita mau ngomong tentang rahasia kematian, itu bukan kehendak yang disebut manusia, katanya bukan kehendak Tuhan, tidak. Karena Naga Windu ini tidak mendapat asupan, tidak mendapat support, sehingga dibantailah manusia ini, dihantar menjadi kekuatan, dimakan sebagai Naga Windu untuk memutar siklus bumi dan rotasinya. Nah, pembelajaran ritual atau bentuk sedekah, bentuk syukur ini sudah diajarkan para moyang, para leluhur kita, diwariskan dan diteruskan di agama Hindu. Yang jadi permasalahan di bumi Pancasila, khususnya di Jawa, acara sistem itu dilarang dan diperkecil, hampir dihilangkan, sehingga manusia, makhluk yang lain itu dibantai oleh alam. Nah, sehingga kalau ditarik dari kesimpulan, kalau tidak percaya, lihat kemarin dari bentuk corona, itu yang dibantai oleh alam. Manusia yang mempunyai pola pikir yang mengikuti agama satu dari Arab, agama sebelah, terus agama dari negara lain. Rata-rata orang Hindu atau orang Kejawen untuk kematian tentang corona bahkan tidak bisa kena. Kalau toh kemarin orang Jawa yang ikuti Kejawen atau yang ikuti Hindu, dalam kematiannya bersamaan dengan waktu corona, tapi itu tidak ada hubungan dengan virusnya, karena dia meninggal pada waktu yang sama, tidak ada hubungan dengan corona. Nah, sekarang dengan memahami ini, tinggal para pendengar, para murid, kalian bisa memilih ikut agama sebelah dari agama jahiliyah yang dikembangkan guru-gurumu di pondok-pondok itu, yang diajarkan depak dan diajarkan gerombolan majelis ulama, silakan. Kalian mendaftarkan dirimu dan keluargamu, kelak akan jadi tumbalnya di bumi. Semoga ini untuk dikaji dan dipahami. Guru menerangkan inilah siklus. Bagi kalian yang mendengarkan, ikuti nasihat guru, apa yang diajarkan. Atau contoh, di hari kelahiran apa yang Anda siapkan, setiap hari apa yang Anda lakukan, dan di bulan-bulan, bulan Suro atau bulan Tiskaro apa yang Anda lakukan, bulan Baburiat, bulan Mulut, apa yang Anda lakukan semua sudah dibimbing guru. Bulan Selo atau bulan Somadun, apa yang diajarkan guru, lakukan demi keselamatan dirimu sendiri. Ya, ini perjalanan. Artinya rotasi ini menerangkan tentang tubuh. Guru memberi angka yang standar ya. Manusia, tubuh manusia atau manusia kalau lahir ya, mulai lahir, belum 1 tahun dia meninggal dunia, itu yang disebut siklus kehendaknya Tuhan atau siklus kehendaknya Sang Maha Kasih Sayang. Maka kalau manusia belum 1 tahun itu meninggal, itu bukan kesalahan sebagai manusia. Kalau manusia sudah melampaui lebih 1 tahun, belum sampai batas waktunya, inilah yang disebut kesalahan. Satu contoh, ada manusia lahir 1 tahun lebih 1 bulan, 2 bulan, sampai 3 tahun belum waktunya. Dia meninggal, itulah yang disebut ada kesalahan. Bisa kesalahan dari orang tuanya, tidak mengerti untuk mengatur, tidak bisa mengerti bentuk syukurnya. Sehingga dari keluarga ini disiklus oleh alam itu. Ya, jadi patokan bisa dikatakan para pemirsa, para murid ya. Satu contoh di kandungan, ya, kalau sudah lahir, ya, sudah lahir ini pahamannya. Kalau sudah lahir 1 tahun lebih, ya, itu baru dikatakan disiklus. Kalau belum 1 lahir, itu tidak ada hubungan kesalahan manusia, ya. Lah ada lagi yang di kandungan belum lahir, ada yang namanya keguguran, itu tidak bisa dikatakan salah.
karena belum mengikuti siklus yang ada di dunia. Bagi para pemirsa, kalau yang ada di kandungan itu keguguran, itu bukan salah Anda, bukan salah siapapun. Itu siklus masa lampau ya. Semoga dengan memahami ini nanti diberi tolak ukur. Siapapun yang mengejar, yang menjalankan ilmu guru ya, kalau sudah kalian lakukan sesuai tepat, mulai disyahadatkan dengan tepat, di sini dilakukan apa yang disebut sedekah atau bersyukur ya. Minimal siapapun yang menjalankan, yang mengikuti tuntunan guru ya, tubuh para murid, para santri dalam nilai angka 56 tahun di dunia, tubuhmu harus sehat. Artinya tubuhmu tidak boleh luka, tubuhmu tidak boleh seperti orang-orang di sana yang disebut kecelakaan. Patah jari, patah tulang, apapun tidak dibolehkan. Minimal guru mempersiapkan dari sistemnya ini. Bisa dipahami ya? Dari usia minimal 56 tahun, tubuh para murid kalau mengikuti sistem yang tepat, ini harus terselamatkan. Kalau sistem masih kau pakai, tubuh tidak boleh luka, tidak boleh mengena dengan musibah seperti yang di luar sana. 65, 74 tahun, ini ada standar. Inilah yang disebut innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Siapapun bisa kembali kepada Sang Maha Pencipta, tubuhmu harus sempurna seperti layaknya engkau dilahirkan. Satu contoh, dilahirkan dibekali apa oleh Tuhan, genapnya apa, kembali pun dalam keadaan genap. Makanya siapapun manusia di dunia diberi genap oleh tubuh manusia, jarinya 5, bentuknya seperti itu, di dunia mendapat musibah, ada kan peristiwa hancur, kepalanya hancur, kakinya patah, itu tidak akan bisa masuk surga. Itulah yang dipakai tumbal di bumi dimanapun dia berada. Semoga pemahaman ini untuk dipahami agar kita bisa mengatur hidup kita masing-masing, sehingga kita bisa memberi nasihat kepada suami istri, terutama kepada generasi putra-putri kita, agar minimal mendapatkan keselamatan bentuk tubuh yang disebut inilah utuh. Syukur-syukur nanti bisa sampai masuk tahapan di sini. Minimal kita harus punya dari angka 56 tahun tubuh kita utuh. Kalau sistem ini, cara yang diajarkan guru kita mendapatkan rahmat, 56 tahun kita mendapatkan kehidupan tentram, damai. Semoga ini menjadi pemahaman yang sangat diperhatikan dan untuk dilakukan. Kembali lagi di sini ditulis oleh guru rahasia kematian. Guru tidak dibolehkan membuka rahasia kematian manusia. Tapi guru sudah menerangkan, semoga ini menjadi perhatian dan untuk dijalankan agar kita, guru berharap tatkala gurumu diberi kemuliaan dan diberi keselamatan, semoga para murid dan santri kelak pun umat-umatku mendapatkan keselamatan di dunia wal akhirah. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.